Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Zheng Lingxin membalikkan tubuhnya, dan menatap lurus ke arah Long Hao Chen untuk pertama kalinya. Angel Brilliant yang pemberani ini, semuanya adalah ksatria bumi dari tingkat kelima. Aku tahu, kamu juga ada di tingkat kelima. Apakah kamu berani menyerang garis depan dengan jenderal ini, sehingga dapat memusnahkan musuh, ucap Zheng Lingxin. Long Hao Chen menghentakkan kaki kanannya di tanah, dan melakukan penghormatan militer yang tulus. Prajurit ini akan mematuhi perintah apapun, jawab Long Hao Chen. Setelah mengatakan itu, ia dengan cepat mengeluarkan armor Roh Kudus dari cincin yang dikenakannya. Cincinnya berkilau dengan cahaya biru, dan menghasilkan pemandangan yang sangat berbeda di malam yang dalam, ketika pola dekoratif berwarna emas pucat bergerak secara ritmis. Ketika Zheng Lingxin melihat adegan ini, matanya dengan jelas menyusut, dan memberi Long Hao Chen pandangan yang dingin, dan perasaan bingung. Menggunakan sekali lagi baju besinya, yang masih memiliki jejak tersisa dari pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen mendongak dengan penuh perhatian. Dibandingkan dengan sebelumnya, penampilannya terlihat jauh lebih tajam, dan energi spiritual internal di tubuhnya sebagian besar sudah pulih kembali. Sehubungan dengan perintah Zheng Lingxin, Long Hao Chen merasa sangat bingung. Dia memang tidak begitu jelas mengapa Jenderal Exorcist Mountain Pass mencarinya. Itu tidak masuk akal jika resimen Brilliant Knight ini langsung menyerang ke depan, sebagai pendatang baru, Duan Yi, yang memiliki mamut bertanduk emas, jelas dialah yang paling pas. Apakah itu dalam hal serangan atau pertahanan, mamut bertanduk emasnya hanya yang paling cocok untuk serangan semacam ini. Lebih jauh lagi, ini adalah Exorcist Mountain Pass. Dalam kapasitasnya sebagai kepala militer, sama sekali tidak sulit bagi Zheng Lingxin untuk mencari seorang ksatria yang kuat. Tetapi baginya untuk memilih Earth Knight kecil dari tingkat kelima, apa yang dia rencanakan pada akhirnya. Tidak peduli apa yang dia pikirkan jauh di dalam pikirannya, Long Hao Chen tidak bisa untuk tidak mematuhi perintah militer. Apakah kamu takut, ucap Zheng Lingxin. Suara acuh tak acuh Zheng Lingxin terdengar di telinga Long Hao Chen. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, lapor ke jenderal, aku tidak takut, jawab Long Hao Chen. Zheng Lingxin menyatakan dengan wajah dingin, karena kamu tidak takut, apa yang kamu tunggu untuk memanggil tungganganmu? Apakah kamu dapat mengambil tanggung jawab, karena kamu telah menyebabkan keterlambatan penyerangan kami, ucap Zheng Lingxin. Siap, balas Long Hao Chen. Dengan kilatan cahaya ungu, kilau ungu muncul di dahi Long Hao Chen. Detik berikutnya, pancaran cahaya segera diproyeksikan, dan Hao Iwe segera muncul di depannya. Pandangan Zheng Lingxin berhenti di atas tubuh Hao Iwe, matanya mengandung jejak keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang ajaib semacam ini. Long Hao Chen melompat, dan jatuh di punggung Hao Iwe sambil mengarahkan pandangannya ke arah Zheng Lingxin. Kaki Zheng Lingxin mengetuk tanah, dan dia tampak seperti hantu di punggung Long Hao Chen. Dalam sepersekian detik, dia jelas terlihat agak lebih kecil, dan kemudian memudar dari kesadaran Long Hao Chen. Sungguh asasin yang kuat, gumam Long Hao Chen yang merasa hatinya terguncang. Jadi, seperti ini kekuatan seorang asasin dari tingkat ketujuh, pikir Long Hao Chen. Dia memiliki keyakinan pada persepsinya sendiri, tetapi ketika menghadapi seorang asasin dari tingkat ketujuh, dia hanya merasa bahwa persepsinya benar-benar tidak berdaya. Suara Zheng Lingxin yang dingin dan penuh semangat juang, dengan cepat terdengar di udara. Operasi dimulai, serang, teriak Zheng Lingxin. Suara gemuruh terdengar di depan, ketika pintu yang tebal dan lebar yang menakutkan terbuka, atmosfer berdarah yang kaya langsung menghantam wajahnya. Di belakang Long Hao Chen, bersama-sama dengan serangkaian suara nyaring, niat membunuh yang dingin keluar, dan muncul seperti pedang yang sangat besar. Pada saat ini, Long Hao Chen tidak punya pilihan lain selain mengendarai Hao Iwe, dan tampil elegan tidak seperti sebelumnya. Di belakangnya ada 3.000 Brilliant Knight yang membentuk resimen Earth Knight yang tangguh, yang mempertajam diri mereka melalui pengalaman yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan mengeluarkan niat membunuh yang haus darah, tetapi, Hao Iwe sepertinya tidak sepenuhnya sadar.
Dengan tinggi 4 meter, 3 kepala berdiri tegak dan tidak takut, dia tampaknya dipengaruhi oleh bau darah, dan riak ungu bergelombang di sekujur tubuhnya. Aura yang fantastis menyebar dari tubuhnya, dan membuat para Brilliant Angel Knights merasakan du punggungnya, tanpa diduga tidak berani berangkat. Detik berikutnya, 4 anggota badan Hao Iwei yang kokoh tiba-tiba menginjak tanah, dan menembak keluar kota saat ia membawa Long Hao Chen dan Zheng Lingxin. Perasaan panas yang intens dan membakar keluar dari tubuhnya, Long Hao Chen merasa seolah-olah darahnya telah dinyalakan. Sensasi ini tidak hanya dihasilkan oleh fakta, bahwa ia melangkah di medan perang yang begitu luas, tetapi juga karena semangat bertarung yang ditransmisikan oleh Hao Iwei kepadanya. Menghadapi bau darah dari luar dan ratusan ribu musuh, sepertinya perubahan muncul dari Hao Iwei. Sekitar 3 kepala dan 6 matanya muncul riak cahaya ungu, yang berisi niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya telah keluar dari tubuhnya sendiri, dan itu menghasilkan efek memicu semangat juang Long Hao Chen. Saat ini, tanpa rekan satu timnya, keluar dari Exorcist Mountain Pass, Long Hao Chen menyadari bahwa pada saat itu, apa yang harus dia lakukan adalah bertarung demi dirinya sendiri, hidup dan kembali adalah satu-satunya tujuannya. Buru-buru keluar dari gerbang kota, dia melihat mantel besar cahaya berdiri di depan, dan pertahanan yang tak tertandingi menyelimuti seluruh Exorcist Mountain Pass di dalamnya, yang membuat lara iblis tidak dapat langsung menyerang kota. Tetapi dari sudut pandang tentara resimen yang membela kota yang sebelumnya bertempur di pihak mereka, mantel cahaya ini jelas perlu membayar biaya yang cukup mahal, dan tidak akan mudah dilepaskan kecuali jika itu benar-benar penting. Dan sejumlah besar iblis yang menyerang tepat diblokir oleh mantel cahaya ini. Pada sepersekian detik kelompok Long Hao Chen bergegas keluar dari Exorcist Mountain Pass, dan sebuah pemandangan yang luar biasa megah dapat dilihat. Setelah berhenti meletus beberapa saat yang lalu, mantra ofensif tiba-tiba meletus dari sekitar. Hampir 1000 cahaya sihir ada di mana-mana, yang terbang keluar dari menara gerbang kota dan disertai dengan suara tembakan keras dari meriam ajaib. Segera, sejumlah besar iblis meledak dan berubah menjadi daging cincang di luar mantel cahaya ini. Sejauh mata memandang, hujan darah turun di luar kota. Juga pada saat itu, Hao Iwei bergegas keluar dari mantel cahaya. Bau darah yang kuat menyerang hidungnya, Long Hao Chen bahkan bisa melihat anggota tubuh yang hancur jatuh dengan tiba-tiba. Mengganti perisai Roh Kudus di tangan kirinya, sinar terang biru dan emas menggantinya di tangan kirinya, itu menandakan bahwa Long Hao Chen memutuskan untuk menggunakan pedang ganda. Dia tidak sepenuhnya ditutupi oleh mantel cahaya, tetapi kedua pedangnya dipegang dengan sangat erat. Dia tidak melihat ke atas saat di udara, tetapi dengan setiap gerakannya, anggota badan terbang kembali ke udara dan tidak ada yang jatuh di tubuhnya. Zheng Lingxin saat ini dalam posisi setengah jongkok di punggung Hao Iwei, dan jelas bisa melihat masing-masing gerakan Long Hao Chen. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa diam-diam bingung. Secara alami, dia bisa melihat bahwa Long Hao Chen tidak menggunakan energi spiritual, tetapi setiap pukulannya sangat akurat. Tidak ada sedikit pun energi yang terbuang, juga tidak ada energi yang digunakan secara berlebihan. Ini adalah permainan pedang yang bagus dan teratur, seperti halnya pakar yang hebat. Apa yang membuatnya paling penasaran adalah, bahwa pemuda ini sebelumnya jelas bertindak sebagai Guardian Knight dari pasukannya sebagai landasan tim. Tetapi pada saat itu, permainan pedang ganda yang dia pamerkan cukup baik, sama seperti dia berubah menjadi Retribusi Knight. Bagaimana trik semacam itu dilakukan, pikir Zheng Lingxin. Ada satu alasan mengapa Zheng Lingxin memanggil Long Hao Chen, yang baru saja menyelesaikan misinya, itu karena, dia adalah suami Lan Yanyu, dan ayah dari Chai Er. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ayah, ketika dia mengetahui bahwa putrinya yang berumur 14 tahun berbagi tempat tidur dengan seorang pemuda yang seusia dengannya, Zheng Lingxin hanya berpikir untuk menamparkan anak aneh ini. Ketika pertempuran di perbatasan kota berakhir, setelah mereka kembali ke tempat tinggal mereka, mereka pasti akan berbaring berdampingan sekali lagi. Bagaimana mungkin Zheng Lingxin bisa menerima kenyataan ini? Dengan gugup, ia memerintahkan seorang bawahannya untuk memanggil anak ini. Namun, meskipun dia merasa sangat marah, mereka akhirnya menghadapi kekuatan utama iblis, jadi, dia tidak punya waktu untuk menginterogasi atau memarahi Long Hao Chen ini. Lebih penting lagi,
Long Hao Chen adalah kapten regu, sehingga, bahkan dengan otoritasnya, Zheng Lingxin tidak berani memperlakukannya dengan ringan. Di luar amarahnya, Zheng Lingxin juga merasa sangat ingin tahu. Sejak putrinya menjadi keturunan Samsara, dan bersikap dingin terhadap orang lain, bagaimana mungkin dia tiba-tiba memperlakukan pemuda lain dengan sangat baik, dan sampai menyebabkan situasi seperti itu. Dengan demikian, Zheng Lingxin ingin melihat dengan matanya sendiri sisi luar biasa dari pemuda ini yang disebut sebagai Long Hao Chen, dengan cara pertempuran dalam perang ini. Jika anak ini ternyata lemah atau pengecut, bertindak seperti sampah di medan perang, maka Zheng Lingxin tidak akan keberatan meninggalkannya pada saat ini juga di tempat ini yang berbau darah. Namun, setelah melihat Long Hao Chen ini berubah menjadi Retribution Knight, kemarahan di hati Zheng Lingxin berangsur-angsur digantikan oleh rasa ingin tahu. Lebih penting lagi, di medan perang yang begitu menakutkan, pemuda yang dibawa di depan medan perang tiba-tiba masih berhasil tetap tenang. Zheng Lingxin tidak merasakan sedikit pun rasa takut darinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemuda biasa. Setelah menjadi kapten regu perburuan iblis yang baru saja dibentuk, pemuda ini yang tampaknya tidak jauh lebih tua dari putrinya sendiri, sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Kekuatan utama ras iblis secara alami sedikit terguncang oleh penampilan kekuatan serangan sebesar itu. Saat itu, Long Hao Chen yang bertindak sebagai garda depan resimen ksatria malaikat brilian ini, sudah tiba. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari Exorcist Mountain Pass, baju besi mereka yang sebelumnya hitam pekat, segera menyala dengan warna emas mengkilap dan menyilaukan, dan pasukan 3.000 orang yang membentuk resimen ksatria malaikat brilian tiba-tiba keluar, dan tampak seperti emas pedang raksasa yang langsung diarahkan pada pasukan iblis. Satu demi satu kuda besar menyerang dengan kecepatan ekstrim. Secepat kilat, banjir baja emas melaju dengan kecepatan kilat saat menghancurkan. Dibandingkan dengan kuda-kuda besar itu, tubuh Hao Iwei jauh lebih kecil. Tingginya tidak mencapai setengah dari mereka, dan dengan demikian, terlepas dari kenyataan bahwa Long Hao Chen mengendarai Hao Iwei di bagian depan dari atas, dia tidak terlalu menonjol. Warna hijau samar melingkari tubuh Long Hao Chen dan Hao Iwei. Itu adalah teknik mengapung Little Green. Meringankan berat badan mereka, Hao Iwei berakselerasi lebih jauh, dan tampak tidak kalah dengan kuda-kuda yang kuat itu. Setelah berlari keluar dari mantel cahaya selama hampir 300 meter, mereka akhirnya bertemu musuh. Mereka bahkan tampak lebih mengerikan daripada yang ikut dalam pertempuran sebelumnya di perbatasan kota. Serangan yang datang dari pegunungan Exorcist tidak berhenti sedikit pun. Meriam ajaib yang bergemuruh, serta para penyihir yang melakukan upaya habis-habisan untuk memberikan perisai optimal bagi kelompok Long Hao Chen. Serangan para penyihir ini terkonsentrasi di kedua sisi. Magic Cannons diarahkan dari jauh, dan menargetkan musuh di udara. Karena ini, kelompok Long Hao Chen hanya harus menghadapi musuh di depan mereka. Yang pertama mereka hadapi adalah selusin demon berbilah ganda, selamat dari pemboman sebelumnya. Tanpa perlu Long Hao Chen untuk bertindak langsung, Little Flame melepaskan beberapa api dari mulutnya, dan menembakkan bola api yang meledak saat bertabrakan dengan Dual Blade Demons. Long Hao Chen mengangkat pedang roh kudusnya tinggi-tinggi, kemudian melepaskan lingkaran Fight, Guardian's Favor, dan lingkaran Imposing, 3 kemampuan dukungan hebat yang secara bersamaan telah dirilis Long Hao Chen. Jangkauan mereka tidak begitu besar, tapi itu cukup untuk menyelimuti Hao Iwei dan Zheng Lingxin, yang saat ini berdiri di sisinya. Biasanya, Long Hao Chen adalah anak yang baik hati dan lembut, tetapi karena ajaran Long Xingyu, memaksanya untuk berlatih di sarang semut burung hantu, ketika dia memasuki situasi pertempuran, dia benar-benar akan terlihat seperti orang lain. Pada saat ini, pasukan iblis menyapu, dan langsung bergegas ke resimen ksatria malaikat yang cemerlang ini. Ratusan bola api berwarna keunguan ditembak ke arah mereka, dan menutupi area yang luas. Itu tepatnya peluru sihir cerah dari prajurit mata iblis. Karena prajurit mata iblis itu tidak semuanya memiliki kekuatan yang sama, Bright Magic Bullets memiliki ukuran yang berbeda. Di antara serangan mereka, setidaknya 3 serangannya terbang ke arah Long Hao Chen. Tanpa perlu Long Hao Chen untuk melakukan apapun, mata Little Light menyala, dan mantranya baru saja selesai. Kilatan cahaya keemasan mengambil bentuk Light Element Shield, dan langsung menghalangi di depannya.
Dengan ledakan dahsyat, sinar berwarna hitam keunguan tersebar ke segala arah, dan dapat dihentikan oleh Light Elemental Shield. Dengan naluri alaminya, Hao Iwe tidak melambat sedikit pun, dan dengan gegabah maju ke depan. Bola api tanpa henti menembak dengan cepat dari mulut Little Flame, sementara Little Light bertanggung jawab atas pertahanan, dan Little Green mengambil tanggung jawab untuk mengendalikan kecepatan mereka, sambil mengoordinasikan tubuh mereka. Membagi pekerjaan mereka, tiga kepala tidak melakukan serangan habis-habisan, dan melakukan pengekangan untuk mengutamakan keselamatan. Di depan pasukan iblis yang sangat besar, Long Hao Chen harus menjamin bahwa Hao Iwe menyimpan kekuatan fisik yang cukup, untuk membawa mereka ketika saatnya untuk kembali. Bang! Di depan mereka, suara ledakan keras bisa terdengar, dan segera, siluet besar maju ke arah Long Hao Chen. Dual Blade Demon, gumam Long Hao Chen. Melihatnya, Long Hao Chen tidak bisa menahan rasa tegang. Itu benar, itu adalah iblis berbilah ganda, tetapi bukan iblis berbilah ganda biasa, dan bahkan bukan iblis ganda berbilah hijau gelap. Pada sepersekian detik iblis itu muncul, kekuatan iblis di sekitarnya tampaknya tersebar secara sukarela, dan memberikan jalan untuk itu. Tinggi iblis berbilah ganda ini melebihi 5 meter, dan panjangnya lebih dari 3,5 meter di udara. Dibandingkan dengan itu, Dark Green Dual Blade Demon bagaikan anak kecil. Pada karapas dan dahinya, itu ada 3 simbol yang berkilauan, seluruh tubuhnya memancarkan kilap logam emas gelap. Dia samar-samar bisa melihat, bahwa ada kilatan aneh emas gelap di bawah tubuhnya yang besar. Seorang penguasa, ini adalah penguasa di antara iblis berbilah ganda, ucap seseorang. Di dalam Demon Kin, komunitas manapun akan memiliki satu yang bertindak sebagai penguasa. Dan penguasa ini adalah di antara para pemimpin komunitas yang paling kuat. Meskipun Dual Blade Demons mirip dengan umpan meriam, sebagai ras prajurit yang paling banyak, penguasa iblis berbilah ganda berwarna emas ini jelas merupakan musuh yang jauh lebih menakutkan. Dari kenyataan bahwa Dark Green Dual Blade Demons berada di tingkat kelima, di mana tingkat ini bisa menjadi penguasa iblis berbilah ganda emas. Paling tidak, bukankah itu setara dengan pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-6, gumam Long Hao Chen. Kamu tidak bisa berhenti, kamu harus terus bergegas maju, ucap Zheng Lingxin. Di belakangnya, perintah Zheng Lingxin terdengar. Siap, aku tidak bisa berhenti, ribuan Brilliant Angels Knights sedang mengisi di punggungku. Jika kita berhenti, aku khawatir sekutu di belakang kita akan bertabrakan dengan kita, jawab Long Hao Chen. Tiba-tiba ia mengambil napas dalam-dalam, dan sosok Long Hao Chen melintas, kemudian berdiri di punggung Hao Iwe. Hao Iwe tiba-tiba membungkuk ke depan, lalu meluncurkan tubuhnya seperti ketapel, dan mengarah langsung ke penguasa iblis bilah ganda berurat emas ini. Cahaya emas yang intens mekar di sekelilingnya, dan Long Hao Chen berputar dengan keras di udara. Di tangan kirinya, pedang Blue Rain Hibiscus of Light dengan berani memotong ke depan, dan memukul kaki depan penguasa iblis berbilah ganda. Dengan suara kepulan ringan yang bergema, Long Hao Chen berputar lebih cepat. Jelas dapat dilihat, bahwa area besar kabut emas mengelilingi tubuhnya saat ia muncul seperti penggiling daging, dan dengan tegas menyerang iblis berbilah ganda berurat emas. Hah, ini skill mengutuk pedang revolving, ucap Zheng Lingxin. Di punggungnya, Zheng Lingxin berteriak kaget. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.